manusia. Kalian bisa panggil saya Bu Amel. Hari ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan dari tugas video 1 dari program kebimbaan. Ini dia pertanyaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, arti dari filosofi adalah filsafat. Sedangkan arti dari filsafat yaitu teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Nah, sekarang apa sih filosofi dari Bimba itu? Filosofi Bimba adalah dasar pemikiran dari lahirnya kata Bimba. Pertanyaan kedua. Kebahagiaan merupakan perasaan senang, tentram, dan bebas dari segala kesusahan. Bahagia tidak ada wujudnya dan hanya ada di dalam hati. Kita sebagai manusia harus merasakan bahagia secepatnya dan selamanya. Nah, alasan kenapa kita harus merasakan bahagia, karena bahagia merupakan tujuan hidup dari setiap manusia. Itu juga sejalan loh dengan tujuan utama Bimba, yaitu bahagia dan selamat. Nah, jadi kebahagiaan itu sangat sejalan dengan tujuan utama Bimba, karena kebahagiaan juga merupakan tujuan hidup manusia, sama dengan tujuan utama Bimba. Jadi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk bahagia dan selamat. Pertanyaan ketiga. Beriman yaitu percaya dan meyakini dan sifat-sifat Tuhan yang maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang. Yang kedua yaitu berbuat baik. Berbuat baik yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat atau melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nah, berbuat baik ini manfaatnya bukan hanya untuk orang lain loh, tapi manfaat terbesarnya adalah untuk diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu belajar. Belajar adalah menghubungkan suatu hal dengan yang lainnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar juga adalah kewajiban setiap orang dewasa. Pertanyaan keempat. Nah, sahabat semua, tadi saya sudah membahas tentang tujuan dari filosofi Bimba, yaitu bahagia dan selamat. Nah, untuk bahagia dan selamat ada 3 kunci utamanya loh. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua berbuat baik, dan yang ketiga adalah belajar. Saya sebagai relawan Bimba pastinya sudah menerapkan 3 kunci utama bahagia dan selamat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu beriman, contohnya seperti sholat 5 waktu, selalu bersedekah, dan jangan lupa bersyukur. Kita sebagai manusia harus selalu memiliki perasaan bersyukur, yaitu bersyukur telah memiliki pekerjaan, bersyukur masih memiliki orang tua, bersyukur masih bisa makan, dan bersyukur masih bisa mempunyai tempat tinggal. Kita harus selalu bersyukur dalam hal apapun. Lalu contoh yang lainnya yaitu optimis. Kita sebagai manusia juga harus menjadi pribadi yang selalu percaya diri, optimis akan hal apapun. Kita harus percaya kalau segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu berbuat baik. Contoh dari berbuat baik di kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Yang pertama contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, saling menolong sesama manusia. Seperti jika ada yang menanyakan di jalan, kita memberitahu. Itu adalah salah satu contoh dari tolong menolong. Yang ketiga, memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau yang lebih membutuhkan. Nah, yang sedang saya lakukan sekarang itu juga adalah contoh dari perbuatan baik, yaitu menjadi relawan di Bimba Ayu EO. Relawan di Bimba Ayu EO adalah orang yang melakukan kegiatan dengan sukarela. Nah, kalau kita berbuat baik, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Kita melakukannya dengan tulus, tanpa paksaan dan tidak ada kewajiban. Nah, itu juga yang sedang saya lakukan sekarang di Bimba Ayu EO. Relawannya melakukan sesuatu dengan ikhlas dan sukarela. Nah, jadi relawan di Bimba Ayu EO juga bisa kita jadikan contoh dari hal belajar loh teman-teman. Yang sedang saya lakukan sekarang juga adalah contohnya. Dari saya membuat video dengan menjawab pertanyaan ini, menjadikan saya belajar banyak hal. Saya jadi mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Bimba Ayu EO dan lingkungan sekitar saya dengan mendidik anak-anak contohnya juga. Pertanyaan kelima. 7 dari tahapan belajar yaitu tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa,
evaluasi, dan sosialisasi. Nah, sekarang kita bahas masing-masing dari 7 tahapan belajar. Yang pertama adalah tahu. Tahu itu kayak cuma sekedar tahu aja atau kita tuh pernah mendengar. Contohnya kayak saya sebelum masuk ke Bimba. Waktu sebelum masuk ke Bimba, saya hanya sekedar tahu kalau oh, Bimba tuh sekolah TK ya. Oh, Bimba tuh sekolah untuk anak-anak ya. Saya hanya pernah mendengar saja kalau Bimba adalah hal yang seperti itu. Yang kedua yaitu paham, yaitu sudah lebih banyak mengerti tentang suatu hal. Nah, pada saat saya masuk ke Bimba di hari pertama, saya sudah mulai paham apa itu Bimba. Ternyata Bimba itu bermain sambil belajar loh. Bimba itu bukan hanya sekolah saja. Nah, lalu yang kedua yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu apa yang sudah kita pelajari di Bimba bisa kita terapkan minimal ke diri sendiri. Contohnya misal ke diri sendiri. Di Bimba itu kita diajarkan yang tadi saya jelaskan, yaitu tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Saya selalu dijelaskan bahwa tujuan utama Bimba adalah kebahagiaan. Nah, yang bisa saya terapkan ke diri sendiri seperti sekarang, alhamdulillah sejauh ini yang bisa saya rasakan, saya selalu bahagia dan saya juga selalu menularkan kebahagiaan saya kepada anak-anak agar anak-anak selalu happy. Nah, yang keempat yaitu menganalisa. Menganalisa itu seperti menilai apakah yang kita dapatkan dari Bimba itu sudah sesuai dengan apa yang kita terapkan. Contohnya seperti ini. Di Bimba, kita menerapkan pembelajaran fun learning, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan. Di sini kita menganalisa apakah benar kita sudah memberikan pembelajaran fun learning kepada anak-anak. Apakah benar pembelajaran kita sudah menyenangkan? Kalau misalkan dalam pembelajaran anak masih merasa bosan, berarti fun learning yang kita terapkan belum sepenuhnya dan kita harus memperbaiki diri kita. Yaitu sintesa. Sintesa yaitu perpaduan atau menggabungkan dari apa yang kita dapatkan secara langsung dengan apa yang sudah kita yakini di Bimba. Contohnya, selama kemarin saya training, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Contohnya dari apa aja sih tahapan Bimba, dari mulai fun learning, individual small step system, dan individual system. Lalu apa aja sih pembagian waktunya selama belajar di Bimba? Lalu bagaimana sih cara kita mengajarkan anak, memberikan misalkan contoh cara bacanya itu gimana sih? Nah, setelah saya menghadapi anak secara langsung, saya turun ke lapangan langsung, ternyata saya mendapat kendala seperti, wah ternyata tidak mudah ya menghadapi anak, ternyata tidak semudah itu. Wah ternyata waktu saya belum bisa memanage waktu dengan baik, waktu saya tidak sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di Bimba. Nah, dari situ kita menggabungkan, kita mencari tahu apa sih yang salahnya, di mana sih yang salahnya, apa nih yang harus kita perbaiki. Setelah itu yang keenam adalah evaluasi, berkesinambungan dengan sintesa yang tadi. Kalau misal kita merasa ada yang tidak sesuai dengan ilmu yang kita yakini di Bimba dengan apa yang kita dapatkan secara langsung, kita harus evaluasi diri. Mana sih yang salahnya, apa sih yang harus diperbaiki. Kita buka lagi buku panduannya, kita introspeksi diri, ternyata masih banyak nih yang harus kita pelajari, berarti kita harus benahi diri kita lagi sampai apa yang sudah kita terapkan itu sudah sesuai. Lalu yang ketujuh yaitu adalah sosialisasi. Setelah kita tahu apa itu Bimba, paham, lalu kita bisa mengaplikasikan, menganalisa, menggabungkannya, sintesa, lalu mengevaluasi diri. Yang terakhir adalah sosialisasi. Sosialisasi itu seperti memperkenalkan, mensosialisasikan kepada lingkungan terdekat kita dulu. Contohnya kita mengenalkan, akhirnya setelah kita tahu, kita memberitahu kepada orang lain. Bimba itu apa sih? Kita memberitahu Bimba Bimba ini itu loh, Bimba itu bukan hanya sekedar sekolah, Bimba itu bermain sambil belajar. Kita memperkenalkan, lalu kita mengajak juga, ayo kita bergabung di Bimba. Nah, contohnya seperti itu. Pertanyaan keenam. Paradigma Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Nah, tujuan dari paradigma Bimba ini juga sangat bermanfaat loh untuk kita semua. Yang pertama yaitu menjadi lebih nyaman. Dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, kita jadinya lebih nyaman, baik itu untuk anak maupun orang dewasa. Yang kedua, kita jadi bisa mempelajari apa sih, bagaimana sih karakter anak. Karena karakter anak itu pada saat bermain dan belajar itu pasti berbeda. Dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk memahami karakter anak. Nah, yang ketiga yaitu hak anak dapat terpenuhi. Di Bimba kita adalah bermain sambil belajar. Jadi, dengan menyekolahkan anak ke Bimba,
hak anak juga dapat terpenuhi. Yang pertama dengan bermain, yang kedua juga tetap mendapatkan pendidikan. Lalu setelah itu yang keempat jadinya kita semua bahagia, anak bahagia dan orang dewasa, kita sebagai pendidiknya dan orang tua sebagai wali murid juga bahagia. Pertanyaan ketujuh. Contoh dari menerapkan paradigma Bimba di kehidupan sehari-hari yaitu dengan menerapkan metode Bimbanya. Metode Bimba itu ada 3. Yang pertama yaitu fun learning, yang kedua small step system, dan yang ketiga individual system. Fun learning itu adalah pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan. Ya, small step system yaitu proses pembelajarannya secara bertahap. Lalu yang ketiga yaitu individual system adalah proses pendekatannya satu-satu, jadinya per anak, membedakan bahwa anak satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menerapkan 3 ini. Kita harus menerapkan bahwa pembelajaran kita ini harus menyenangkan. Nah, lalu yang kedua juga harus bertahap. Bertahap itu contohnya kayak misal dari bacanya. Yang pertama itu kita harus kasih apa dulu. Nah, sesudah baca 1 lalu kita kasih baca 2, itu juga bertahap. Nah, lalu yang individual system yaitu yang per anak, membedakan karakter anak dengan yang satu dengan yang lainnya, dan proses pendekatannya juga satu anak dengan kayak gini. Kita mengajarkan satu anak dahulu, baru anak yang lain, tidak langsung dua-duanya. Misal yang satu anak dia materinya tentang apa sih, kita kasih dulu ke anak yang itu, lalu yang selanjutnya kita kasih dulu dengan mewarnai, biarkan yang satu anak sedang mewarnai dulu, yang satu baru kita bimbakan, seperti itu. Pertanyaan ke-8. Nah, sekarang apa sih bedanya membimbakan dengan mengajarkan itu? Kalau mengajarkan yaitu berorientasi pada hasil. Kalau membimbakan kita berorientasi pada proses. Nah, kalau mengajarkan itu jadi seperti suka tidak suka, mau tidak mau, anak diberi paksaan. Mereka harus bisa mencapai hasil belajarnya. Mereka harus bisa membaca, suka tidak suka, mau tidak mau. Tapi di dalam Bimba kita tidak ada paksaan. Ketika anak inginnya bermain, kita akan memberinya mainan. Di Bimba itu disediakan karena Bimba itu bermain sambil belajar. Jadi ketika anak sedang tidak mood, kita tidak akan memaksakan anak. Contohnya seperti PMR. PMR yaitu permainan rumah. Kalau misalkan anak sedang tidak mau diberikan PMR, berarti kita juga tidak memberikan paksaan kepada mereka dengan tidak memberikannya PMR. Seperti itu.